Balik lagi bersama saya Muhammad Bayhaqi dengan NIM 104012400099 dengan kelas MB4813. Di sini saya akan berceramah tentang berakhlak, beretika, berkarakter, dan juga beradab dalam kehidupan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Puji syukur, kita rahmat, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup dan lain sebagainya. Tidak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sejenak merenungkan tentang pilar-pilar penting yang menopang kokohnya kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pilar-pilar itu adalah akhlak, adab, etika, dan karakter. Mari kita telaah lebih dalam betapa krusialnya peran mereka diperkuat dengan tuntunan dari agama kita. Akhlak mulia memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW innama bu'ithtu liutammima shalihal akhlak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Hadis ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan. Misi utama Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini berarti bahwa segala aspek kehidupan seorang muslim harus dimulai dan diawali dengan akhlak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga banyak kali memerintahkan kita untuk berbuat baik dan menjauhi segala bentuk perbuatan buruk. Salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyata'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surah An-Nahl ayat 90. Selanjutnya mengenai adab. Meskipun tidak ada satu ayat atau hadis khusus yang secara eksplisit menyebutkan kata adab dalam pengertian tata krama sosial, namun banyak ayat dan hadis yang mengajarkan tentang pentingnya sopan santun dan berinteraksi. Misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang adab dan bergaul dan menghindari perilaku buruk seperti mencela, memanggil dengan gelar yang buruk, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Bacaannya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu nujtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu
wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Itu adalah surah Quran surah Al-Hujurat ayat 11-12 yang nantinya artinya akan saya cantumkan, setelahnya mengenai etika dan karakter. Keduanya berakar kuat dalam ajaran Islam tentang kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan integritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. Ayat ini menggambarkan salah satu ciri orang-orang yang beriman dan berkarakter kuat, yaitu menjaga amanah, menepati janji. Rasulullah SAW sendiri dikenal dengan gelar Al-Amin sebelum kenabiannya, yang menunjukkan betapa pentingnya karakter jujur dan amanah. Sebagai penutup, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk mengamalkan akhlak yang mulia, menjunjung tinggi adab, berpegang teguh pada etika, dan memiliki karakter yang kuat sehingga kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurangnya, saya minta maaf. Bila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Baihaqi. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.